Iya, halo teman-teman dari investor. Selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan teknologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 23 Juni 2025. Hari yang cukup menarik, gap down, IHSG turun 1,74%. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, dan donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nanti teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal lagi ya, ada yang baru dari cuan-cuan saham, akan ada grup CCS untuk publik ya. Jadi itu gratis dan umum. Buat siapa aja yang pengen masuk ke grupnya bisa, nanti akan saya cantumkan link telegramnya di deskripsi. Itu grup CCS publik ya. Bagi yang pengen gabung silakan tinggal klik link terus langsung go join ke grup aja. Ini akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke. Kita akan langsung masuk ke IHSG dulu ya, dimana hari ini IHSG turun 1,74%. Candlenya kalau kita perhatikan juga cukup tidak terlalu besar perlawanan ya, ditambah juga ada gap down yang cukup kuat juga. Dan ya, bentar maaf. Oke, kita lanjutkan. Ini mohon maaf saya juga agak batuk ya, hawanya baru kayak gini. Jadi misalkan nanti ada gangguan batuk-batuk saya mohon maaf. Oke, IHSG ini turun 1,74%, candlenya tidak terlalu kuat ya. Dan kalau kita perhatikan juga bahkan closing di bawah support ya, support 6830 ditembus, sekarang closing di 6787. Kalau kita perhatikan pakai double topnya ya, ini di sini double top itu sudah kena target ya, dari double topnya sudah kena target. Jadi sebenarnya kalau dari chart pattern sudah cukup. Tapi apakah reversalnya akan sudah selesai ya? Belum ada yang tahu juga. Yang jelas nanti kalau ada konfirmasi baru dia akan reversal seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan ya, support selanjutnya IHSG itu di area sekitar 6.700. Dan kalau misalkan kita tarik Fibonacci dari bawah sekitar sini sampai kemarin di puncaknya itu ya di sekitar ini 6.700an ini ada Fibonacci 0,382 juga. Baru setelah itu di gap di 6.530. Baru setelah itu di 6.300, 6.150 dan same low di 5884. Saya jadi pengen zoom out untuk ngecek kondisinya IHSG ya. Kalau kita lihat pakai monthly memang IHSG agak kurang oke juga. Dan kalau kita cek pakai weekly, maksudnya kurang oke itu adalah dia tidak dalam tren yang jelas ya. Jadi maksudnya sedang menyamping, cenderung naik turunnya jangka pendek. Ini juga kejedot resisten ya. Dan kalau kita kembali ke daily, IHSG juga masih on track dengan view kemarin. Ya, yang jelas ini market jadi lebih selektif. Terlepas dari katalisnya perang lah atau apapun itulah, yang jelas by price action dia memang pengen koreksi terlebih dahulu seperti itu. Saya tidak pengen tebak-tebakan bottomnya di mana dan lain sebagainya. Yang pengen saya sampaikan adalah kalau misalkan teman-teman punya setup yang bagus bisa digunakan untuk entry karena masih ada saham-saham yang bagus juga. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak kuat mengikuti marketnya seperti ini, lebih baik menepi dulu. Posisi cash, wait and see sampai cukup kondusif. Kalau akan rebound pasti kelihatan kok. Nanti pasti ada reject, ada hammer, doji dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia mau nutupin gap ya bisa juga sampai 6.000 lagi bahkan. Cuman ya itu aja. Tinggal yang penting sama apa yang kita lakukan aja di market. Batasi resiko itu tadi area-area dari IHSG. Misalkan nanti kalau dia rebound pun juga mentok-mentok uji resist dulu ya di sini 7000 yang sebelumnya support. Misalkan besok dia rebound ya ini jadi resist dulu. Nanti koreksi sekali lagi baru entah itu naik ataupun turun lagi. Tuh, untuk IHSG ini juga perlemahan dari moving average ya, kelihatan mau dead cross. Seperti itu. Ya, kita langsung bahas beberapa saham pilihan. Tadi beberapa sudah saya persiapkan untuk dibahas yang menarik ya. BBRI kemarin sudah kita bahas, Antam juga kemarin sudah kita bahas, BRMS sudah, saya pengen bahas BMRI. Perwakilan Big Bang hari ini ya.
Oke, kita bahas BMRI. Jujur view-nya pada failed ya. Dan kalau BMRI belum, dia inverted head and shoulder-nya belum. Oke. Hari ini BMRI malah candle-nya pun juga cukup menarik. Dia turun 0,20%, tapi candle-nya hijau dan juga hammer ya. Terakhir BMRI bottom di 4.200, naik sampai 5.500, lalu sekarang koreksi lagi sampai 4.900. Kalau kita perhatikan gapnya pun juga sudah ditutup ya. Di sini dia ada open gap, sudah di close. Kalau gap selanjutnya masih ada di 4720, dan juga ini gimana candlenya, naik, turun, ditutup pakai gap lagi, naik lagi, turun lagi. Penuh dengan gap di sini ya. Yang jelas ini dia sudah menutup gap yang 4.800. Kalau menutup gap selanjutnya di 4730. By view juga BMRI ini masih downtrend ya. Makanya kemarin saya berharap dia inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, big bang, big bang. Tapi kalau kita perhatikan sepertinya itu belum akan berlaku. Satu hal yang kita lihat di sini, BMRI ini punya same high. Dan kemarin dia breakdown ya, breakdown agak kurang enak ini view-nya. Ya, di sini dia punya same high alias double top, top 1, top 2, breakdown, pullback, retest. Nah, ini baru PR-nya setelah ini. Kira-kira dia mau ngapain? Kalau misalkan mau lower low ya bisa juga ya. Semua bisa terjadi di market. Yang jelas kalau lower low adalah dia jebol 4.200. Nah, kalau kita tarik sebuah downtrend line dari atas ini ya. Ini memang ternyata kemarin belum dikasih lewat Bank Mandiri ini. Jadi ya reject di sini, lalu akhirnya di lower low. Dan kalau kita tarik uptrend line dari bawah ini, dia juga sudah jebol uptrend line-nya. Nih, sudah jebol uptrend line-nya, maka ini terlihat dia mau koreksi terlebih dahulu seperti itu. Kita tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas untuk lihat area-areanya dia, dan memang 0,618-nya masih di sekitar 4.700. Ini ya, 4.700 sampai 4.500 yang itu sekarang akan menjadi support dari Bank Mandiri. Bisa perhatikan area tersebut, apakah besok akan ada reject atau enggak. Kalau misalkan enggak ada, itu yang agak kurang enak seperti itu. Kalau kita perhatikan di sini juga dia punya lower low ya, high, low, lower high, lower low, sudah breakdown, sudah konfirmasi. By chart pattern dia punya inverted cup handle. Kalau targetnya itu berarti ke sini 4.500-an, dan ya itu pasti area supportnya. Jadi untuk sekarang mungkin wait and see dulu untuk Big Bang ya. Itu next stopnya di 4750 sampai 4.500 untuk Bank Mandiri. Kita lihat transaksinya hari ini. Duh, gimana nih nggak muncul nih? Tadi saya cek udah ada. Kok hilang lagi? Oh, sorry, masih IHSG. Pantesan. Oke, kita cek untuk transaksi hari ini cukup menarik sebenarnya. Ini ya, terjadi big akumulasi. Big, 23 buyer, 39 seller. Yang beli pun juga cukup bagus ya, BB. Yang jualan juga cukup bagus dengan hammer yang candle yang bagus juga. Seperti itu. Kalau kita lihat foreign flow-nya, ini mirip kayak BBRI kemarin ya. Tapi ya masih mendingan lah kalau dibandingkan BBRI. Setidaknya ini menyamping. Kalau BBRI masih turun terus. Terus kalau kita lihat dari bandarmologinya, tidak terlihat sesuatu yang konsisten, cuman cenderung menyamping aja seperti itu. Ya mungkin belum ada katalisnya buat perbankan ya. Apalagi kalau misalkan ini isunya adalah perang, pasti komoditas naik. Itu menyebabkan inflasi, dan itu pasti solusinya apa? Obat batuk dari inflasi itu adalah menaikkan suku bunga. Itu yang akan agak PR ya. Bebannya perbankan jadi lebih tinggi dan jualannya jadi lebih susah seperti itu. Ya itu untuk kondisi saat ini ya, baik domestik maupun internasional. Yang penting sama sih, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Bank Mandiri. Kita lanjutkan BRMS kemarin udah kita bahas. Goto saya nggak pengen, Medco tidak, Energi sudah, BRPT udah, aman, PTBA gap down. Pegeo kita update view-nya. Happy cuan teman-teman bagi yang beli Pegeo, baik di grup maupun yang lihat di YouTube. Karena kemarin juga kita call di sini ya. Bonus capital gain plus dividen dibayar tunai. Terakhir kemarin ini view-nya adalah sebuah penan ya. Jujur saya pun juga sudah take profit untuk Pegeo itu. Dan ya sekarang masih wait and see lagi, karena terlihat banget kena target lalu dia lumayan
koreksinya ya dari kemarin. Ya mendukung sih, marketnya memang baru koreksi dan ditambah dia juga koreksinya baru lumayan. Kemarin kita punya view dia ini continuation ya, bullish penan, targetnya tinggi sebenarnya di area 2000-an. Cuman kenapa saya sudah TP, karena kalau menurut saya sih dari Fibonacci dia sudah kena target ya 1470. Ada yang saya sell on strength. Terus ya ketika koreksi terus juga kena TS. Jadi ya udah kejual semua. Yang jelas masih dapat dividennya juga. Nih, target higher high dari Pageo kemarin since dia breakout 1470 itu adalah di 1560 sampai 1620. Dia kena target, candlenya indecisif, ditambah konfirmasi hari selanjutnya, dan akhirnya koreksi sampai sekarang. Nah, terus tadi target penannya gimana mas? Yaitu kan target dari chart pattern ya. Nih, continuationnya, targetnya bahkan bisa sekitar 2000-an, seperti itu. Dan apakah bisa hit? Ya masih bisa juga. Selama trennya nggak berbalik itu nggak ada masalah kok. Bisa aja dia hit ke sana. Tapi kalau kita lihat weekly agak kurang enak sebenarnya. Dia reject dari area resist all time high-nya. Dan kalau misalkan dia mau sideways ya bahkan bisa turun lagi sampai di area sini 745. Tapi kalau untuk sekarang sih masih enggak ya, kalau sampai ke bawah harusnya. Cuman ya memang nggak ada yang tahu seperti itu. Satu hal yang agak kurang oke adalah kemarin naiknya kenceng ya, jadi tidak membentuk beberapa base squat. Kalau kita lihat dari weekly bahkan base squatnya di 900-an. Tapi apakah sampai 900? Menurut saya pun juga tidak. Nah, kembali ke daily, kalau saya lihat ini supportnya di sini saat ini ya, itu 1300 sampai lastnya itu di 1225. Nah, itu base yang sempat terbentuk kemarin lah beberapa hari. Dan menurut saya sih kalau sampai PGO ini jebol 1225 ya, 1230 lah. Kalau dia jebol bisa lumayan dalam koreksinya. Bahkan ke sini 1000 nutup gap ini ya. Itu kalau memang dia mau jebol cukup dalam seperti itu. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman kemarin belum jual ya harusnya sih sudah DTS ya. Maksudnya udah naik lumayan. Entry misalkan di 1300-an. Entry 1300-an itu juga sudah ya hampir 20%-an sendiri ditambah dividen. Jadi ya itulah, harus pintar-pintaran juga ya kalau trading ya. Itu kena target seperti itu. Dan ya perhatikan aja untuk sekarang supportnya 1300 sampai 1230. Selama nggak jebol masih oke. Tapi kalau misalkan jebol ya koreksi dalam. Dan jujur kalau saya melihat sih ini Pageo aturan kalau misalkan teman-teman trade-nya pas udah nggak punya barang ya, setidaknya sudah ada beberapa yang direalisasikan profitnya. Karena ya posisi sudah floating, ada rejection, market koreksi, trailing stop harusnya kena. Kalau baru entry ya mungkin hari ini spekulatif buy ya di area support, dan besok bisa kemana saya pun juga belum kelihatan karena ini benar-benar baru mantul support aja. Seperti itu. Apakah dia uji atas lagi? Bisa. Lanjut turun bisa juga, nyamping pun bisa juga. Yang jelas untuk sekarang area kuatnya di 1300 sampai 1225. Selama nggak jebol itu masih oke. Kalau misalkan jebol ya lebih dalam lagi. Seperti itu. Agak kurang enak kalau kita lihat dari moving average-nya ya. Dia closing di bawah MA20, gap down, dan ya masih di 1200-an kalau dari MA50-nya. Gunakan area tadi aja. Kita lihat transaksinya hari ini pun juga akumulasi cenderung distribusi. Yang jual lebih dikit daripada yang beli, tapi buy value-nya masih oke. Ya, itu untuk Pageo. Toleransi terakhir 1230 kalau menurut saya. Kalau misalkan dia jebol 1230 bisa lumayan dalam koreksinya. Seperti itu. Itu untuk Pageo. Kita lanjutkan. Habis Pageo kita coba cek apa nih? Cuan, Adaro, PTRO, SSIA. Kita bahas SSIA deh. Ini kalau nggak salah isunya juga Pak PP ya. PP atau Jarum saya lupa. Pokoknya ada konglomerasi yang masuk ke SSIA gitu. Terus harganya naik tinggi banget. Ya, dan biasanya ini masih fase sepi, belum retail belum pada ngintip ya. Nanti kalau udah lumayan ramai itu baru mulai digoreng-goreng. Ex-date. Oh, hari ini cumdate ya. 15 rupiah, ex-date-nya besok 24 Juni. Oke, kita bahas teknikalnya aja, di mana hari ini dia naik 8,28%. Ini salah satu yang hebat ya, market kayak gini dia masih konsisten naik. Dan biasanya ini antara laporan keuangannya akan bagus banget, kalau enggak ya dia baru ada kepentingan. Dah, itu aja intinya. Tuh, karena ini coretan lama ya. Tuh.
dia baru ada kepentingan. Artinya marketnya baru kayak gini ya bodo amat, pokoknya gas terus. Nah, mungkin kita lihat sedikit view besar dulu aja ya, kok sepertinya menarik dia setelah bottom. Oke, double bottom bullish sampai 1760. Terus kemarin bottom di 245. Kalau kita perhatikan di sini downtrend line-nya sudah breakout ya. Nih, sudah di break, nggak pakai retest, langsung naik, lanjut naik lagi dan sudah higher high juga. Kalau kita tarik Fibonacci ini pakai view besar ya, 1660 sampai kemarin bottomnya di sini 252. Ini jackpot banget ini kalau sampai all time high. Serius. Kalau misalkan teman-teman masih punya barang ya, SSIA sih layak hold keras sih kalau masih punya barang. Kalau misalkan dia besok all time high, breakout 1650, targetnya ke sini 3.300 sampai 5.300. Itu spreadnya masih tinggi banget ya, 185%. Itu kalau breakout all time high. Apakah bisa hit? Ya bisa hit. Apakah bisa gagal? Bisa juga. Yang jelas itu target by Fibonacci. Nah, kalau kita ke view yang lebih kecil, misalkan kita ke weekly ya, kita perhatikan kemarin dia ada konsolidasi di bawah di sini. Nih, dan di sini ada penan yang cakep. Sebenarnya ini juga kelihatan ya setupnya ya. Kalau teman-teman rajin screening harusnya kelihatan ini SSIA penan, terus dia kemarin sempat naik di sini, koreksi dulu sampai 710, baru akhirnya menguat lagi. 710 ini ngikut waktu IHSG bottom itu ya, awal bulan April. Nah, kita ke view yang lebih kecil. Nih, dimana kemarin dia bottom di 700 dan sudah berhasil breakout high. Nih, kalau kita balik Fibonacci-nya targetnya sekarang di 1900 ya. Saat ini targetnya dari SSIA itu di 1900. Cuman syaratnya tadi harus breakout all time high alias 1650. Jadi sekarang kan dia di 1570. Besok coba bisa lihat respon di 1650. Kalau 1650-nya lewat, most likely dia bakal ke sekitar 2000-an. Nah, nanti tinggal dilihat di 2000 apakah kena aksi taking profit atau konsolidasi untuk continuation. Kalau misalkan masih continuation lagi, ya maka targetnya yang 3000 sampai 5000 tadi, seperti itu. Kalau untuk chart pattern sekarang belum kelihatan lagi ya. Terakhir kemarin dia reversal di sini. Nih, cup handle, reversal. Di sini dia bikin continuation. Nih. Flag ya, bullish flag continuation. Targetnya di 1280 dan sekarang masih lanjut lagi. Satu yang cukup menarik, dia kemarin sempat koreksi, tapi hari ini langsung di cover lagi, bahkan sudah higher high juga. Ini masih kuat banget pergerakannya. Seperti itu. Kalau baru mau entry, kayaknya sih ini sudah FOMO ya. Kalau misalkan baru mau entry, amannya tunggu dia nyamping lah, kayak gini misalkan nyamping seminggu gitu ya. Koreksi volumenya kecil, nah itu baru pantau buat entry. Tapi kalau misalkan belum bentuk kayak gitu kejar atas ya, itu ya agak PR juga kalau misalkan diputar balik seperti itu. Mungkin bisa pakai moving average juga. Jadi ini lebih ke arah yang sudah punya barang. Kalau belum punya barang, wait and see, jangan FOMO. Kalau sudah punya barang, ini bisa TS pakai MA5. Selama nggak closing di bawah MA5, hold keras. Ini pergerakannya kuat banget untuk si SSIA ini. Biasanya nanti berita menyusul ya, atau udah ada desas-desusnya, saya juga kurang tahu. Cuman terakhir seingat saya itu ada PP ya, Pak PP Prayogo Pangestu apa ya, SSIA. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Kita ke transaksinya, hari ini juga masih cakep. Big akumulasi, big normal, SQ, nih, BCA Sekuritas ya, apakah grup Jarum, nggak ada yang tahu juga. Yang jelas itu so far masih so good semua indikator. Kalau teman-teman punya barang itu masih bisa hold. TS mungkin di bawah 1420 untuk saat ini. Tapi kalau belum punya barang, jangan FOMO. Pakai indikator badan homologi ternyata memang ganteng banget ya. Ini nggak bisa bohong transaksinya, volume disertai akumulasi tuh. Dan ya tinggal menikmati fase markupnya aja, seperti itu. Itu untuk SSIA. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si Paniu Rajem 300 detektor SMDR. Saya pengen bahas. Ini salah satu stock pick di grup ya, SMDR ini di sektor logistik. Dan mungkin kita sedikit bahas katalis dulu ya. Di mana-mana sektor logistik itu salah satu sektor yang bahkan kalau kita bilang saat ini sudah primer ya. Iya, dari dulu lah yang namanya mobilitas. Bahkan di saat ini
mobilitas barang itu lebih penting daripada mobilitas manusia. Kalau dulu ya orang-orang mau ketemu dan lain sebagainya harus meeting, berangkat dan lain sebagainya. Cuman sekarang udah ada handphone, udah ada Zoom meeting. Jadi ya mobilitas manusia itu sudah ada alternatifnya. Sedangkan yang namanya barang logistik ya harus bergerak, ya wajib bergerak seperti itu. Apalagi dengan kondisi geopolitik seperti ini ya, itu kan menyebabkan bahasanya sesuatu yang lancar jadi nggak lancar kayak gitu. Misalkan pergerakan traffic kapal-kapal kayak gitu. Ini cuma analogi simpel ya. Entah saya benar atau salah. Cuman ini saya cuma pengen menyampaikan yang ada di analogi saya aja. Jadi dengan kondisi tidak normal itu kan menyebabkan ada tersumbat, itu kan jadi cost-nya pasti lebih. Itu juga menyebabkan kenaikan harga dan lain sebagainya, dan ya itu juga katalis dari perusahaan-perusahaan yang terdampak seperti itu. Misalkan kalau kita perhatikan juga ada pelayaran yang mulai ditutup dan lain sebagainya. Itu apa ya? Ya yang menjadikan katalis bagus buat sektor logistik untuk saat ini. Terlepas dari itu semua, karena saya lebih relevan dengan price action ya, memang SMDR ini price actionnya bagus. Ya, ini kemarin sempat kita call itu dengan setup flag di sini di grup. Nanti kalau teman-teman pengen gabung ke grupnya free, silakan tinggal cek link yang di deskripsi aja. Nih, kemarin ada setup bullish flag dari SMDR dan targetnya sebenarnya juga jauh SMDR ini. Yaitu di area 476. Tuh, upside-nya ya sekitar sinilah. 61%. Cuman sekarang sudah setengah jalan lah ya. Udah sampai 368 dan dia akan uji area kuat. Nah, sebelum kita lihat view kecil, saya pengen lihat view besar dulu. Di mana ini juga saham fenomenal dulu ya. Rame banget SMDR ini. Konsol continuation naik sampai 800. Kalau nggak salah waktu itu 3000-an. Lalu setelah itu dia stock split. Akhirnya harganya jadi seperti ini. Tapi satu hal yang menarik ya, kalau teman-teman perhatikan kenapa juga SMDR kemarin jadi salah satu menu stock pick, itu SMDR itu sudah breakout dari downtrend line-nya. Jadi kemarin dia break, di sini dia punya downtrend line, berhasil breakout, konsolidasi bikin continuation. Makanya ada call-nya di situ. Dan ya, untuk sekarang tinggal menuju targetnya aja. Itu ada di 394, resist pertama, baru setelah itu 468. Sampai 595 itu di area pullback seperti itu. Jadi ya kalau misalkan teman-teman kemarin ikut setupnya masih bisa di hold saya rasa. Mungkin nanti kalau misalkan kejedot 394 itu baru diperhatikan apakah dia mau reversal atau dia mau bikin continuation, itu baru perhatikan dan pasang TS. Tapi kalau misalkan dia masih lanjut terus, nextnya ada di 468 sampai 595, upside-nya masih bagus seperti itu. Kalau jackpot ya ini jadi continuation ya. Nih bullish flag, targetnya jauh banget, bisa 1400 sampai 1900. Tapi konfirmasinya harus breakout 815. Apakah bisa? Semua bisa terjadi di market. Tapi untuk sekarang kita perhatikan view pendeknya dulu aja. Yang jelas itu dia bakal uji 394 sampai 400 lah ya, psikologisnya. 400 baru nextnya 470 sampai 600-an di area pullback seperti itu. Ke view yang lebih kecil, kemarin dia continuation di sini. Higher high, higher low, higher high, sudah big high lagi ya. Dan sekarang TS bisa taruh di bawah 314. Jadi kalau teman-teman punya barang di average 290-an, TS-nya bisa di area 314. Itu kalau masih mau aman ya. TS aman banget lah bahasanya. Dia bakal reversal kok sampai TS-nya karena. Tapi kalau misalkan teman-teman mau TS ketat, bisa candle per candle juga. Seperti itu. Yang jelas ini masih oke. Kalau kita lihat logistik lain, jujur saya nggak lihat yang katalisnya, yang price actionnya oke ya. Kebanyakan baru pada mau reversal, kayak lead, terus habis itu ada PSSI, terus habis itu ada HIS, itu baru pada reversal. Sekarang kalau kita perhatikan SMDR ini sudah breakout dan bikin continuation. Makanya kemarin yang jadi call si SMDR ya. Hari ini pun juga masih naik 7%, 6,98 dan volumenya pun juga gede. Higher high, volumenya gede dan membesar, itu indikasi yang sangat bagus. Kita lihat transaksinya pun juga akumulasi hari ini ya, jadi ya so far so good. Kalau kita pakai indikator bandarmologi juga ya, bandar nggak bisa bohong, sempat fase akumulasi di sini, sekarang sudah mulai ditarik seperti itu. Kalau mau pakai TS yang lebih dekat, bisa pakai moving average nih, misalkan EMA 10, makanya tadi TS-nya masih 314-an ya. Atau kalau mau lebih ketat lagi bisa di EMA 5, seperti itu. Ini masih cakep ya.
Kalau baru mau entry ini udah FOMO. Tapi kalau punya barang bisa hold, tinggal perhatikan area-area tadi ketika nanti kena seperti itu. Oke, itu untuk SMDR, supportnya juga masih jauh. Kita lanjutkan mungkin terakhir ya. Habis SMDR kita coba cek si entah kenapa saya pengen bahas Akra. Ini salah satu minyak ya. Jujur kalau dari teknikal yang paling bagus adalah Medco. Itu satu. Yang kedua ya Elsa itu sosok lah. Nah ini saya pengen ngecek Akranya. Kok nggak ikut moncer kayak si Medco ya. Cuman emang sapi gila alias Medco tuh kalau minyak baru kenceng wah dia jawaranya sih. Oke, kita bahas Akra di mana hari ini dia naik 3,7%. Candlenya tidak terlalu solid, volumenya gede, agak kurang enak view-nya. Nah, kita cek dulu dari downtrend line-nya. Ini masih belum di break. Makanya kalau kita bandingkan kayak Medco ya, Medco itu kan sudah breakout, sedangkan Akra ini belum. Terus jawabannya kenapa nggak ada yang tahu juga. Biasanya apakah dia tidak mendukung fundamentalnya dan lain sebagainya. Intinya semua sudah tercermin di harga. Itu satu, dia belum breakout dari downtrend line. Yang kedua kalau kita perhatikan juga dia belum punya higher high ya. Nih. Jadi masih cenderung menyamping. Ini same high, ini pun juga same low seperti itu. Dan malah sekarang cenderung TS ya. Ini simple sih sebenarnya. Selama nggak jebol 1200 boleh di-keep. Tapi kalau misalkan Akra ini jebol 1200 lebih baik lepas dulu. Karena target selanjutnya mungkin bisa ke 1100 bahkan sampai 1000. Tuh, jadi untuk saat ini 1200 adalah area kuncian dari Akra. Kurang enak kalau mau entry ya di Akra. Kalau misalkan teman-teman cuma spekulatif cari saham minyak dan pasti naik, ini masih belum ada konfirmasi. Downtrendnya belum break, terus juga masih cenderung menyamping dan agak kurang enak view-nya. Malah ini cenderung ke TS. Kalau misalkan Akra jebol 1200, potensinya malah dia akan melemah walaupun minyaknya menguat seperti itu. Untuk support di 1200 itu juga TS, kalau jebol lepas dulu. Kalau resistnya ada di 1375-an lah. Kalau break itu baru bakalan cakep. View bagus, bisa juga ini inverted head and shoulder ya. Cuman ya masih potensi karena belum ada konfirmasinya. Ini shoulder kiri, head, shoulder kanan walaupun nggak terlalu rapih. Cuman ya itu selama belum dikonfirmasi ya belum jadi chart pattern seperti itu. Ini cenderung sideways untuk sekarang 1200 sampai 1380. Jebol atas cakep atau breakout atas bagus. Kalau misalkan jebol bawah baru agak kurang oke. Kita lihat transaksinya hari ini cenderung akumulasi ya, normal, small, normal, netral. Cuman yang beli ya lumayan. Tentu Akra, kalau kita di saham yang menyamping memang moving average nggak terlalu relevan. Jadi ya nggak usah kita bahas moving average-nya. Bandarmologi cukup menarik sebenarnya. Apa baru dikumpulin ini barangnya? Nih, dia kelihatan dikumpulin dari September 2024 sampai sekarang. Mungkin yang punya barang belum kenyang bisa juga seperti itu. Yang jelas kita nggak tahu maksudnya bandar ngumpulin itu apa. Kita juga nggak tahu dia budgetnya masih berapa. Kita juga nggak tahu dia mau ngehold sampai kapan, ngumpulin sampai kapan. Cuman yang jelas yang bisa kita gunakan adalah price action. Jangan sampai karena dia akumulasi terus di hold terus walaupun dia turun dalam ya, itu bisa kacau. Jadi perlu tetap ada price actionnya. 1200 toleransi dari Akra. Selama nggak jebol oke, tapi kalau misalkan jebol pada resiko dulu. Oke, mungkin itu dulu untuk konten kali ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Bagi yang mau gabung ke grup itu free. Nanti saya taruh linknya di deskripsi. Dan sekian dari saya. Salam cuan.